Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap. Betul, betul. Apresiasi, baik, bagus. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat ngaji bareng, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video, yaitu yang diupload oleh channel PM Pro Media. Ini sangat menarik. Nah, ini adalah video sangat menarik karena di zaman Prabowo sekarang adalah banyak sekali pejabat-pejabat yang dipecat karena koruptor-koruptor yang tidak bertanggung jawab. Nah, begitu juga banyak sekali yaitu judo-judo yang diblokir di zaman Prabowo. Alhamdulillah, kita bangga sekali dengan Pak Prabowo. Nah, tetapi pada video kali ini kita akan melihat bagaimana ceramah Habib Bahar bin Smith, yaitu tentang masalah rusaknya para ulama. Jadi penjilat pejabat koruptor, rusaknya para ulama. Maka kita lihat video Habib Bahar bin Smith. Ini adalah menyampaikan kepada kita bagaimana di saat koruptor tidak dipecat atau hal-hal yang menyangkut dengan tersebut. Mari kita simak langsung video Habib Bahar bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad sallu alaihi Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdal. Nah, ini kita lihat dari video ini, sahabat-sahabat semuanya, yang saya cintai, yang saya muliakan. muliakan. Bekasi Selatan, support segenap Sandi para alim ulama, System, Arul Pro para Lighting, habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan PM, guru, para tokoh masyarakat, Media, segenap aparat pemerintah. Live. Walaupun acaranya sudah bubar, tetapi ketika saya datang, acaranya dilanjut. Ini jarang terjadi, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwasanya semangat masyarakat Pekayon begitu luar biasa. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin tadi telah panjang lebar para kiai, para ustadz, para habaib menjelaskan tentang maulid baginda Nabi besar Muhammad. Betul. Menjelaskan kemuliaan Nabi, keagungan Nabi Muhammad. Jadi pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak membahas itu. Saya hanya akan sedikit membahas tentang perkataan maqalah daripada Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi saya harap pasang hati, pasang telinga, dan dengarkan sedikit nasihat yang insya Allah bermanfaat. Amin. Semua saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Hujjatul Islam, Sabtu 9 November Mujaddidul 2020. Islam. Nah, penceramah Habib Bahar Imam Ghazali? Hadroh. Beliau seorang ulama besar. Jalan Beliau seorang Ciijo pembaharu Islam. Karya-karya kitab-kitab beliau begitu luar biasa. Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Pekalongan Jaya, Ilim, Bekasi, Al-Wajiz, Al-Wasid. Masya Allah. Dan masih banyak lagi, Mukasyafatul Qulub, Kasyaf Ulum Ruh. Banyak kitab-kitab karangan beliau. Al-Imam Ghazali, yang dimana diceritakan ketika itu ada seorang ulama bermimpi. Di dalam mimpinya, di situ ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Allah Musa alaihi salam sedang bercakap-cakap. Jadi sebelum saya jelaskan makolahnya Imam Ghazali, saya ceritakan dulu siapa ini Imam Ghazali. Ketika itu Nabi Musa berkata kepada Imam Ghazali, kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, engkau berkata ulama ummati kal anbiya bani Israel. Ulama, orang-orang berilmu dari kalangan umatku itu sama kepintarannya dengan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kata Nabi Musa, aku mau lihat seperti apa sih ulama dari kalangan umatmu yang kau bilang lebih pintar, ya, lebih afdol dari nabi-nabi kalangan Bani Israel. Ketika itu Nabi Muhammad memanggil Imam Ghazali. Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, siapa engkau? Imam Ghazali menjawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya adalah Muhammad, bapak saya Muhammad bin Muhammad, kakek saya Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali itu adalah lakop, gelar. Setiap lakop itu pasti punya nisbat. Nisbat itu penyandaran kepada gelar tersebut. Contoh, ibu-ibu tahu Abu Nawas? Tahu nggak? Abu Nawas itu lakop, gelar. Apa artinya? Bapaknya kerah. Jadi kerah baju. Abu Nawas itu kalau pakai baju itu kerahnya lebih tinggi dari kepalanya. Makanya dinamakan. Iya, betul sekali. Kalau di dalam ilmu nahwu itu ada disebut kunyah dan lakop, ya, yang diawali dengan Abu. Bekasi, ada namanya Kalimalang. Kenapa kok dinamain Kalimalang? Kita lanjut lagi penyandarannya videonya. apa? Ada yang tahu? Kalau anak nggak tahu, ada nggak? Karena malang, melintang. Nah. Jadi itu namanya nisbat, penyandaran kepada gelar. Nah, adapun gelar Al-Ghazali, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ghazali itu adalah nama daerah di daerah Khurasan yang bernama Ghazal. Makanya Imam Ghazali dipanggil Al-Ghazali. Tapi pendapat itu dibantah oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Beliau mengatakan, aku telah menelusuri, tidak ada daerah, tidak ada kampung, tidak ada tempat yang namanya Ghazali. Sehingga penisbatan Ghazali yang paling muktamad, yang paling kuat, itu diambil dari latar belakang ayah beliau dan keluarga beliau yang merupakan Ghazal, yaitu tukang sol, tukang jahit. Paham? Itu Imam Ghazali. Nah, Nabi Musa bilang, wahai Muhammad, ini yang kau bilang pinter. Saya nanya siapa namanya, siapa namamu? Tapi dia jawab dengan jawaban yang panjang. Dia pakai nama bapaknya, dia bawa nama kakeknya, dia bawa nama lakopnya. Harusnya kalau dia pinter, ketika aku bertanya siapa namamu, cukup jawab aku Muhammad atau aku Ghazali.
Kenapa dia harus menjawab dengan jawaban yang panjang? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Imam Ghazali berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawabnya. Dijawab oleh Al-Imam Ghazali. Wahai Nabi Musa, bukankah engkau seorang kalimullah, seorang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah bertanya, apa yang ada di tanganmu? Engkau menjawab, ini tongkat. Tongkat ini aku gunakan untuk bersandar. Tongkat ini aku gunakan untuk menggembala kambing. Tongkat ini aku gunakan. Harusnya ketika Allah nanya, apa yang ada di tanganmu? Cukup kau jawab, tongkat. Nggak perlu kau jawab, tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Masuk akal nggak jawabannya? Masuk akal nggak? Nabi Musa jawab lagi. Aku jawab dengan jawaban yang panjang agar aku bisa memiliki waktu yang lama untuk bercakap-cakap dengan Allah. Dijawab lagi sama Imam Ghazali, aku juga menjawab dengan jawaban yang panjang agar memiliki waktu bercakap-cakap yang lama denganmu, yang dimana engkau telah bercakap-cakap lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Nabi Allah Musa mengakui kehebatan daripada ulama umat Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Imam Ghazali. Nah, ada satu daripada makalah beliau yang begitu luar biasa. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadur ra'iyah. Fasadur ra'iyah bifasadil umara wa fasadul umara bifasadil ulama. Rusaknya suatu rakyat, rusaknya suatu rakyat karena rusaknya para pejabat, karena rusaknya para sultan, karena rusaknya para raja, karena rusaknya para pemerintah, dan rusaknya para pemerintah karena rusaknya para ulama. Nanti saya jelaskan. Fasadur ra'iyah bifasadil umara au muluk au salatin, wa fasadul umara au muluk au salatin bifasadil ulama. Rakyat rusak, negara rusak, bangsa rusak karena rusaknya pemerintah, karena rusaknya para raja, karena rusaknya orang-orang yang berkuasa, dan rusaknya orang-orang yang berkuasa, rusaknya para pejabat, karena rusaknya para ulama-ulama. Apa Beb? Maksudnya rusaknya para ulama? Karena banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang mendiamkan kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Saya tanya, banyak apa dikit ulama yang mengkritik para pemerintah? Jawab. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit ulama-ulama yang menegur pemerintah? Banyak apa sedikit? Sedikit. Makanya jangan heran bangsa ini rusak, negara kita rusak. Karena apa? Rusaknya para pejabat rusak karena banyak ulama-ulama yang jadi anjing-anjingnya pejabat, berdiri di depan pintu pejabat, bukannya mengkritik pejabat kalau ada keputusan-keputusan mereka yang salah, bukannya membenarkan, bukannya mereka memberikan pelajaran, memberikan teguran, ini salah, ini yang benar, ini benar, ini yang salah, ini enggak, kebalik. Kesalahan yang dilakukan pemerintah mereka benarkan. Sesuatu yang batil yang pemerintah lakukan mereka bilang hak. Kenapa? Karena mereka jadi penjilatnya pejabat, anjing-anjingnya pejabat. Tujuan mereka perut,
tujuan mereka kursi, tujuan mereka pangkat, tujuan mereka jabatan, tujuan mereka dunia. Sehingga apa? Sehingga rusak. Jadi semua itu kembali kepada ulama. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita ini menyalahkan. Ada sosok Habib Rizik yang selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, yang kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Udah ada ulama-ulama seperti Habib Rizik, para kiai-kiai yang tegas, yang keras. Rakyat masih diinjek-injek, bagaimana kalau nggak ada? Betul? Betul? Jadi semua tergantung ulama. Nah makanya kalian para pejabat, mau RT ke RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, polri, anggota dewan, kalau dikritik oleh ulama, kalau dikasih nasihat ulama, dengarkan. Bukan malah ulamanya di penjara, goblok. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat. Oke, sahabat ngaji bareng, kita tahan dulu. Betul sekali, kalau menurut saya pandang itu memang kalau negara ini memang tidak ada ulama, memang sangat betul. Di suatu daerah aja tidak ulama akan hancur. Apalagi pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Nah, kullukum ra'in, setiap pemimpin akan memimpin setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin. Apabila pemimpin ini tidak berlandasan dengan ilmu agama, tentu akan rusak. Nah, itu yang akan terjadi, akan rusak, akan amburadul. Nah, karena tidak paham di bidang itu, karena walaupun ada pemimpin, tapi harus mendengar nasihat ulama. Makanya ada di suatu daerah, kadang mereka lebih mendengar pendapat-pendapat ulama dibandingkan pejabat-pejabat. Nah, ada seperti itu. Ada juga di suatu daerah yang memang mereka tidak terfokus dengan perkataan ulama. Nah, ada juga seperti itu. Tapi kalau kita yang beragama Muslim, beragama Islam, kita tentunya harus mendengar pendapat-pendapat ulama. Karena sesuatu itu landasannya dari agama. Itu kalau dalam bidang agama. Landasan dari kita memimpin karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan begitu juga dalam hadis. Nah, betul sekali. Ini saya sependapat dengan Habib Bahar. Kalau kita itu harus mendengar pendapat-pendapat ulama, ya, baik itu ulama yaitu yang ada di daerah-daerah kita atau ulama-ulama yang lain yang lurus, ya, pendapatnya yang memang bisa diterima di kalangan masyarakat. Nah, baiklah, kita lanjutkan videonya lagi, sahabat ngaji bareng. Lihat di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana. Orang tidak punya lagi malu. Laki-laki perempuan di pinggir jalan, telanjang, ciuman, zina. Lihat malam minggu ini. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang bermaksiat atau lebih banyak orang-orang seperti kalian yang masih kedua matanya terbuka untuk berzikir, mengingat Allah dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Fitnah di mana-mana, apalagi judi online. Judi online merajalela di mana-mana. Judi online merasuki seluruh lapisan masyarakat. Mau anak mudanya, pemuda-pemudinya, bapak-bapaknya, emak-emaknya, anggota dewannya, ada ustadz kiainya, ada habibnya. Bahkan judi online ada pejabat-pejabatnya, ada pemerintah-pemerintahnya, ada polisinya, ada TNI-nya, semua ada anggota DPR-nya terlibat di dalam perjudian online. Saudara-saudara, saya tanya, ini kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Biadab nggak? Biadab nggak? Nah, makanya saya Bahar bin Ali bin Smith, saya mengapresiasi. Belum 1 bulan Prabowo jadi presiden,
Tetapi Prabowo sudah memberantas judi-judi online, saudara. Kalau ada kebaikannya kita bilang baik, benar. Kalau ada yang benar ya kita bilang benar, betul. Simple. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap, betul. Betul. Apresiasi, baik, bagus. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, betul tapi sekali. pemimpin yang melayani sangat banyak rakyat. koruptor dan maling-maling yang Bagus ditangkap nggak? oleh Pak Prabowo. Bagus nggak? Sangat mantap sekali Pak Prabowo. Prabowo berkata tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Betul. Kalau betul. mau basmi koruptor, Bagus. basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Harus bersih semuanya. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Itu baru namanya pemimpin yang adil, betul. Tapi kita belum tahu, kita lihat bagaimana ke depan, betul? Betul. Makanya ada orang-orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik nggak bakal lagi Habib Bahar berani ngeritik presiden. Wah, banyak yang ngomong begitu. Weh bos, tanggal 20 Oktober pas pelantikan presiden, saya ceramah di Lampung, yang hadir ratusan ribu orang. Ya, di situ saya bahas. Saya bilang apa? Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, jaya, sentosa, bangsa, negara dan rakyatnya. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya Bahar bin Smith orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara. Saya nggak ada urusan. Saya ini nggak ada urusan. Saya kemarin itu golput, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Andaikan Anies jadi presiden, terus khianati bangsa, khianati rakyat, kalau visi-misi Habib Bahar saya memang makan untuk Anies. membasmi kebatilan kalau Saya kita tidak ada lihat urusan. dari pembicaraannya. Makanya kalau Prabowo bilang tidak ada yang kebal hukum, ayo, weh, rakyat lihat, masyarakat melihat, ayo. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, pertama, lihat menteri-menteri, ketika menteri-menteri yang berada, menteri-menteri yang berada kemarin, ketika zaman Jokowi menjadi presiden, si Mulyono, berapa banyak menteri-menteri yang korupsi? Mau kau lindungi? Jangan, tangkap, betul. Penjarakan, betul. Bikin menderita, betul. Sebagaimana lebih menderita daripada penderitaan rakyat. Sebab mereka rakyat menderita, sebab mereka rakyat susah, sebab mereka rakyat pengangguran. Kalau memang jangan sekedar gaulun bila amalin, ngomong tanpa berkata, berbicara tanpa melakukan. Jangan. Kalau apa yang kau omongkan gaulun ya amalin, kalau ngomong ya lakukan. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, ya sudah, sana kau suruh KPK, kau suruh Kejaksaan Agung periksa Mulyono beserta keluarganya. Berapa banyak uang yang mereka korupsi, uang rakyat, uang negara. Tidak lanjuti, selidiki. Betul. Ini baru namanya adil. Ini baru namanya pemimpin yang
tegas. Kalau lawan politik tersangka korupsi, teman politik korupsi dibiarkan, ya ini namanya pemimpin munafik, betul. Makanya wahai Prabowo saya sampaikan, coba ayo. Pertama, Fufu Fafa. Oke lah, saya nggak mau bahas masalah Fufu Fafa menyerang personal pribadi, itu urusan mereka. Yang saya bahas, Fufu Fafa pernah menistakan Islam di dalam akunnya, betul? Betul. Kalau memang engkau ingin menegakkan hukum tajam di atas, tajam di bawah, maka jangan tebang pilih. Itu Fufu Fafa, engkau cari tahu, kemudian engkau selidiki. Kalau memang benar wakilmu adalah Fufu Fafa, maka makzulkan, tangkap dan penjarakan, saudara-saudara. Kadang-kadang ada urusan. Saya Bahar bin Smith nggak ada urusan. Semua saya sikat. Saya nggak ada urusan. Deddy Mulyadi saya sikat, Suswono saya sikat, dulu Megawati saya sikat, dulu siapa ini Sukmawati yang bahas masalah konde itu hina Islam saya sikat. Siapa lagi? Gus Muafik yang bilang Nabi Muhammad kompros. Tahu kompros? Bahasa Jawa kompros itu artinya jorok, ingusan. Saya sikat. Banser waktu bahas bendera kalimat tauhid, waktu kalimat tauhid bendera Allah dibakar, saya bahas. Semuanya saya bahas, semua saya bantai, nggak ada urusan. Mau Pak Banteng, mau Jokowi, mau siapa, semuanya saya makan. Saya selama benar, tidak ada yang saya takutkan, saudara-saudara. Manusia yang paling saya takuti cuma satu, saya punya ibu. Pulang dari sini, mau penjarakan saya, silahkan. Nggak usah nunggu ditangkap, saya yang datang. Jadi jangan. Apalagi mau pilkada begini. Pejabat-pejabat itu butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Janji palsu, saya akan memakmurkan rakyat, saya akan mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, bukan rakyat yang makmur, bukan rakyat yang sejahtera. Yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang sejahtera perusahaan-perusahaan asing. Kita bangsa, kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Makanya berarti kata Imam Ghazali tadi apa? Rusaknya negara, rusaknya rakyat karena rusaknya pejabat karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama yang bungkam, banyak ulama yang diam. Termasuk kasus Suswono. Banyak ulama yang diam, kiai yang bungkam, habaib yang bungkam, nggak tahu saya kenapa. Apa karena mungkin Suswono dari PKS kali? Kalau saya kan nggak ada urusan. Mau kau PKS kek, mau kau PKB kek, mau kau P3 kek, mau kau PDI kek, mau kau Gerindra kek, mau kau Golkar kek, mau kau apa kek. Kalau kau nistakan Nabi, kau nistakan Islam, saya makan kau. Paham? Itu bahasa Sulawesi itu. Paham? Paham ya? Tapi kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Karena kan kita belum tahu langkah ke depannya seperti apa. Tapi masyarakat menilai, betul? Saya tanya, kalian menilai nggak? Jawab yang keras, menilai nggak? Masyarakat menilai nggak? Masyarakat melihat nggak? Masyarakat menilai, masyarakat melihat. Kalau memang betul engkau berkata, ceramah Habib Bahar bin Smith, memang beliau karakter dalam menyampaikan ceramahnya adalah keras, sangat keras. Nah, bagi kita yang mendengar, jangan kita pun ikut keras, tapi kita ambil hikmah dan positif yang disampaikan oleh beliau. Ambil positif yang disampaikan oleh beliau, sehingga kita dapat menjadi pencerahan apa yang disampaikan. Ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, itu saja. Mungkin yang dikritik oleh Habib Bahar bin Smith ini adalah orang-orang yang memang melanggar dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh negara, baik itu dalam Al-Quran atau hadis. Maka Habib Bahar inilah visi misinya luar biasa. Kita melihat dari ceramahnya itu tadi, beliau memang ingin membasmikan kebatilan, baik itu dari negara ataupun yang berkaitan dengan agama. Nah, luar biasa sekali. Nah, ketika kita mendengar tadi Habib Bahar bin Smith juga menyebutkan yaitu tentang Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini adalah namanya Muhammad bin Muhammad
Abu Hamid Al-Ghazali Al-Mujtahid Al-Faqih Al-Usuli Al-Mutakallim As-Suyuti Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tus pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah, dan wafat pula di sana pada tahun 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, umur 52 sampai 53 tahun. Nah, jadi yang disampaikan tadi oleh Habib Bahar ini cocok, Muhammad bin Muhammad ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, ada juga yang dinisbatkan tadi kata beliau kepada suatu daerah. Nah, itu tergantung perbedaan pendapat para ulama. Nah, kalau kita melihat yaitu banyak sekali di sini saya mengutip yaitu di salah satu LBM Lajanah Bahsul Masail, yaitu di salah satu pesantren. Nah, di sini ada dijelaskan beberapa poin tentang Imam Al-Ghazali berdasarkan kitab-kitab yang masyhur di kalangan para ulama. Nah, seperti di sini disebutkan adalah banyak sekali karangan kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Ulama yang produktif, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai ulama yang gemar menulis dan telah melahirkan ratusan karya ilmiah. Kitab-kitab karangan beliau selalu dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Salah satu karangan beliau yang paling fundamental adalah Ihya Ulumuddin. Nah, mungkin ini tidak asing lagi kalau kita di pesantren, Ihya Ulumuddin. Nah, inilah salah satu karangan beliau yang dijadikan sebagai kitab kurikulum dalam beberapa universitas di dunia sampai saat ini. Selain demikian, Imam Al-Ghazali juga dikenal memiliki pengetahuan ulung di setiap fan dan disiplin ilmu sehingga boleh dikatakan bahwa beliau memiliki karya tulis di semua ilmu tersebut. Nah, kita akan bacakan sahabat ngaji bareng semuanya karangan-karangan kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah ada Ihya Ulumuddin. Nah, yang kedua Al-Munqiq Mina Ad-Dhalal, Al-Iqtisad fi I'tiqad, nah, Mizan Al-Amal, Fadhaih Al-Batiniyah, dan sangat banyak sekali ini. Nanti bisa kawan-kawan buka. Di sini saya mengutip sampai 24 kitab. Nah, sampai 24 kitab. Saya pernah ingat ada suatu cerita, secara singkat saya ceritakan, yaitu ketika Imam Al-Ghazali mengarang kitabnya, ada seekor lalat datang kepada Imam Al-Ghazali. Nah, ternyata tidak diganggu lalat tersebut, sehingga lalat itu nampaknya kehausan. Imam Al-Ghazali yaitu memberikan tintanya untuk lalat tersebut. Nah, itulah salah satu beliau masuk surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau video selengkapnya atau cerita selengkapnya nanti boleh dilihat di video-video lainnya. Mungkin saya agak sedikit menyinggung saja ya. Mungkin cerita selengkapnya lebih panjang lagi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.